Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kodecraft. Di video kali ini kita akan membahas yaitu adalah pemberian style pada CSS yang kita buat di video beberapa hari yang lalu. Yang ini teman-teman, yaitu adalah konversi desain ke HTML. Teman-teman bisa menontonnya. Di video kali ini kita akan memberi CSS-nya teman-teman. Kita akan membahas ada 10 macam, yaitu adalah CSS reset, body, wrapper, header, menu, form, daftar artikel, sidebar, dan juga footer. Ada 10 macam teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe dan hidupin loncengnya supaya saya lebih semangat membuat konten tentang pemrograman. Sebelumnya teman-teman jangan lupa hidupin examnya Apache dan MySQL ini teman-teman. Kemudian kita buka text editor kita. Teman-teman jangan lupa buka folder yang kemarin tentang latihan markup teman-teman. Baiklah, yang pertama kita akan bahas yaitu adalah CSS reset. Pada studi kasus sebelumnya teman-teman telah membuat markup HTML dari sebuah desain web sederhana. Hasil seperti ini hasilnya teman-teman. Open in browser. Ini teman-teman. Pada studi kasus kita sebelumnya, hasil yang kita dapatkan hanya seperti ini, polos seperti ini teman-teman. Tidak menarik perhatian dan yang terpenting tidak sama dengan desain web yang telah kita inginkan yang foto sebelumnya. Pada bagian ini kita akan belajar menambahkan style CSS pada file studi kasus yang kita buat sebelumnya ini teman-teman. Pertama-tama teman-teman buat file CSS-nya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa Ctrl N. Kemudian di sini kita Ctrl S. Kemudian kita buat namanya yaitu adalah latihan markup. Jangan lupa buat foldernya yaitu adalah di latihan markup. Di sini kita buat nama filenya yaitu adalah style.css. Kita enter. Di sini kita buat link ke CSS-nya teman-teman. Kita buka HTML-nya, kemudian di sini kita buat link. Kita tab, di sini kita buat style nama file kita tadi. Seperti ini. Kita Ctrl S. Setelah ini sudah tersambung ke CSS-nya teman-teman. Yang pertama yaitu adalah CSS reset. Pertama-tama teman-teman kita atur ulang margin dan paddingnya agar tidak menggunakan style bawaan dari browser, dan kita tentukan jenis font standar yang akan kita gunakan teman-teman. Di sini kita buat yaitu adalah bintang, kemudian di sini kita spasi kurung-kurung. Sudah itu di sini kita buat yaitu adalah marginnya di sini kita buat 0. Kemudian paddingnya di sini kita buat 0 juga. Di sini kita buat font family, jenis apanya teman-teman, jenis tagnya font family. Di sini kita buat yaitu adalah calibri, koma, kemudian kutip 2 segue UI. Ini ada beberapa, masih banyak teman-teman font yang teman-teman pilih, bisa aja lihat di Google Chrome. Kemudian Arial, Tahoma, kemudian sans serif seperti ini, sans serif. Kita Ctrl S, kemudian kita buka di browsernya, coba kita lihat seperti ini teman-teman bersama. Kemudian teman-teman bisa menambahkan yaitu selanjutnya yaitu adalah body. Pembahasan kita yang kedua adalah body. Dasar background dari desain web kita berwarna abu-abu, jadi kita tentukan warna tersebut pada tag body ini. Kita bisa menambahkan yaitu adalah body, kemudian kayak ini, kemudian di sini kita background color yang di bawah ini, enter.
Di sini kita buat pagar. Di sini kita buat D6 kali huruf besar seperti ini. Kita Ctrl S, kita buka browsernya teman-teman, kita refresh seperti ini, abu-abu. Kemudian selanjutnya kita bahas yaitu adalah nomor 3, yaitu adalah wrapper. Ini teman-teman, wrapper ini di sini kita akan buat yaitu adalah crash atau pagar wrapper seperti ini. Kemudian kita buat lebarnya yaitu adalah 780 pixel, terserah teman-teman. Kemudian kita buat margin ya. Kemudian marginnya kita buat 0 atau auto atau ke tengah maksudnya. Kemudian kita buat overflow. Di sini kita buat hidden. Kita Ctrl S. Coba kita buka browser kita. Ini kita refresh. Seperti ini teman-teman. Di sini selanjutnya kita akan buat yaitu adalah margin 0 ini, maksudnya auto ini akan memberikan jarak dari atas sebesar 0, dan untuk sisi kiri kanannya itu diberi nilai auto sehingga membuat div ini berada tetap di tengah. Itulah yang dimaksud dengan 0 marginnya 0 auto. Seperti ini. Pemberian nilai pada 780 pixel ini lebarnya bukan dikarenakan karena rata-rata pengguna internet di dunia menggunakan layar dengan resolusi minimal 1024 kali 764 pixel. Jadi lebar dari situs kita berada pada ukuran aman, meskipun resolusi layar yang kita gunakan juga minimal. Sebenarnya ukuran lebar minimal standar dari sebuah desain web adalah 940 pixel. Namun karena pada desain lebar dari web sebesar 780 pixel ini, maka yang kita gunakan nilai ini. Penambahan overflow hidden ini teman-teman, karena kita ingin menambahkan floating dan daftar artikel dan juga sidebar. Apabila teman-teman tidak ingat, bisa nonton video saya sebelumnya tentang floating teman-teman. Selanjutnya kita bahas yaitu adalah header. Pada materi yang keempat adalah header. Pada bagian header kita akan menggunakan gambar yang telah kita siapkan. Ini teman-teman, yang ini gambar yang terlalu besar, kita akan menambahkan widthnya. Teman-teman bisa menambahkan gambarnya di latihan. Teman-teman kita buat foldernya image, kemudian dibuat di dalam folder tersebut gambarnya. Kemudian kita akan membuat yaitu adalah CSS dari header ini teman-teman. Di sini kita akan buat yaitu adalah header crash atau pagar, kemudian header. Selanjutnya kita akan membuat yaitu adalah CSS dari header tersebut. Di sini kita buat header, crash header, kemudian di sini awal, kemudian di sini kita buat background, kemudian kita cari itu teman-teman. Kemudian di sini kita buat URL, kita enter. Di sini kita buat images atau header. Di sini titik JPG. Sebentar, kita lihat yaitu adalah kita PNG teman-teman. Ini adalah PNG. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah ini nama folder kita IMG teman-teman. Di sini
Di sini kita buat yaitu adalah repeat, kemudian -x, kemudian kita buat crash atau pagar 555. Kemudian di sini kita enter, kita buat height, kita buat tingginya 70 piksel. Kemudian di sini kita buat widthnya atau lebarnya yaitu adalah 100%. Kemudian padding 5 piksel. Kemudian bentar, jangan lupa titik koma. Kemudian marginnya teman-teman yaitu adalah 20 piksel. Kemudian 0. Kemudian overflow, kemudian hidden. Kita Ctrl S. Di sini kita buat lagi yaitu adalah header, guys, header. Bentar. Header. Di sini kita buat img. Kemudian di sini kita buat widthnya yaitu adalah 130 piksel. Kemudian height-nya kita buat yaitu adalah tingginya 35 piksel seperti ini. Kita bahas satu persatu ini teman-teman. Kita menggunakan nilai 100% ya ini teman-teman, agar lebar dari headernya sama dengan lebar wrappernya teman-teman. Dan untuk background Anda bisa tebak apa yang saya lakukan, yaitu adalah menggunakan CSS shorthand untuk memanggil gambar ya ini. Pertama kita tentukan lokasi gambar background kita ini, lalu jenis pengulangan background yaitu adalah repeat, dan terakhir kita tentukan background colornya sebagai fallback ketika gambar tidak berhasil dimuat. Kita juga tambahkan overflow ini, hidden, karena di dalam header nantinya akan ada elemen yang memiliki floating, menu, dan form. Selanjutnya kita bahas yaitu adalah menu teman-teman. Tidak ada style yang perlu Anda tambahkan pada logo. Jadi kita lanjut ke bagian menu. Menu yang kita buat adalah sebagai daftar atau list secara default ditampilkan menurun. Kita akan membuat daftar tersebut menjadi rata kanan dengan teknik floating dengan cara seperti ini teman. Teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan yaitu adalah crash. Kita enter crash, kita buat yaitu adalah sini kita hapus. Sini kita buat yaitu adalah menu utama. Kemudian di sini kita buat margin top. Di sini kita buat 3 piksel. Kemudian di sini list style-nya teman-teman. Style-nya kita buat yaitu adalah non atau noni teman-teman. Kita akan beri jarak antara menu logo sebesar 3 piksel ini, dan properti list style non ini berfungsi untuk menghilangkan lingkaran di depan setiap list. Selanjutnya kita akan membuat list daftar menjadi rata kiri atau sejajar dengan menggunakan properti display inline. Di sini teman-teman bisa buat lagi yaitu adalah menu utama, crash, menu utama. Kita buat yaitu adalah float, kemudian left. Di sini kita buat paddingnya di sini kita buat 8 piksel.
8 pixel spasi 20 pixel. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah border right-nya. Border right-nya teman-teman. Kita buat border right. Ini kita buat yaitu adalah 1 pixel spasi solid. Kemudian di sini kita buat crash atau pagar 5-6 kali. 1 2 3 4 5 6 seperti ini. Kemudian warna teks pada menu biru dan garis bawah berasal dari tag A. Jadi kita ubah warnanya dan menghilangkan garis bawahnya teman-teman. Kita akan menghilangkan warna dari garis linknya tersebut. Kita buat yaitu adalah tanda. Di sini kita buat lagi crash menu utama. Kita buat yaitu adalah color. Kemudian di sini kita buat F-nya 6 kali, crash 6 2 ini. Kemudian kita buat yaitu tag decoration. Kemudian kita buat none seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu adalah yang ke-6 yaitu adalah form. Bagian form pencarian ini sangat sederhana. Kita hanya menentukan tinggi dan meratakan form ini teman-teman. Kita buat yaitu adalah crash, enter, kemudian kita crash, kemudian kita buat header, kemudian kita buat form seperti ini. Kemudian kita kurun awal, kemudian kita float, kemudian di sini kita buat right, kemudian kita buat margin top. Margin topnya yaitu adalah 7 pixel. Kemudian kita buat yaitu margin right. Margin right nya yaitu adalah kita buat 10 pixel seperti ini. Kemudian kita hilangkan border bawaan dari tag input kita tentukan tinggi dari input ini. Selanjutnya kita buat yaitu adalah crash, kemudian header, kemudian di sini kita buat from input seperti ini. Kemudian kita buat bordernya yaitu none. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah height-nya. Kita buat height-nya yaitu adalah 20 pixel. Yang ke-7 kita bahas yaitu adalah daftar atau artikel. Di sini kita akan masuk ke style daftar artikel ini. Selanjutnya kita beri style pada daftar artikel yang akan kita tentukan dan lebar atau width-nya dari div ini teman. Kita buat yaitu adalah crash, kemudian kita buat daftar, kemudian ini artikel seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah width-nya. Kita buat width-nya yaitu 470 pixel. Kemudian kita buat float-nya yaitu adalah left. Kemudian kita buat yaitu adalah artikel. Ya ini artikel ini kita akan memberi stylenya artikel ini teman. Kita buat yaitu adalah titik artikel, kemudian titik artikel, kemudian kita buat yaitu adalah backgroundnya teman-teman. Backgroundnya di sini kita buat backgroundnya yaitu adalah crash, kemudian F seperti ini 6 kali. Kemudian di sini kita buat paddingnya. Sebentar, kita buat padding. Kita buat paddingnya 10 pixel. Kemudian
Di sini kita buat margin bottom. Margin bottomnya yaitu adalah 20 pixel. Kemudian di sini kita buat overflow-nya hidden seperti ini. Kita Ctrl S. Di sini coba kita buka di browser kita. Kita refresh. Seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa melihat hasilnya seperti ini. Oke. Di sini kita buat yaitu adalah, perhatikan juga gambar dari setiap artikel bisa kita setting dengan floating agar sama dengan desain yang kita berikan. Karena gambar memiliki nilai float teman-teman, maka kita tambahkan yaitu adalah nilai hidden, overflow hidden pada artikel tersebut. Selanjutnya kita buat yaitu adalah ntar kita buat di sini CSS dari artikel juga, dari img nya titik, kemudian artikel, kemudian di sini kita buat img, kemudian ke awal, kemudian kita buat float. Buat floatnya itu adalah left. Di sini kita buat margin bottomnya, margin right-nya kita buat yaitu adalah 10 pixel seperti ini. Kemudian kita buat yaitu adalah width-nya yaitu adalah 200 pixel seperti ini. Kemudian height-nya kita buat yaitu adalah 165 pixel. Tak ada yang perlu kita ubah untuk judul artikel. Yang perlu kita beri style adalah tanggal dan view-nya. Jadi kita akan menambahkan warna background-nya pada kedua bagian tersebut. Seperti ini teman. Ini tanggal dan, bentar kita refresh. Tanggal dan view-nya teman-teman. Ini kita akan menambahkan warna background pada kedua gambar tersebut. Selanjutnya kita buat yaitu adalah artikel, titik artikel, kemudian kita buat B, kemudian kita buat color, colornya adalah kita buat crash, kemudian di sini kita buat yaitu ada 61, 60 seperti ini. Kemudian kita buat yaitu adalah backgroundnya kita crash, kemudian D 6 kali seperti ini. Jangan lupa titik koma teman-teman. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah paddingnya yaitu adalah 3 pixel. Kemudian font size, besar fontnya yaitu kita buat 12 pixel. Kemudian yaitu adalah font white, yaitu adalah bold tebal. Kemudian kita buat margin right, kita buat yaitu adalah 10 pixel seperti ini. Karena kedua elemen tersebut mengubah tag B, maka kita tinggal menambahkan selektor tersebut. Kita juga mengatur ulang ukuran fontnya. Ini teman-teman ukuran fontnya, ketebalan dari font tersebut yaitu adalah bold tebal. Beri jarak antar sinopsis dengan tanggal dan link di bawahnya, yaitu dengan cara seperti ini. Titik artikel, kemudian di sini kita buat P, kemudian di sini kita buat yaitu adalah marginnya yaitu adalah 10 pixel, kemudian 0 seperti ini.
seperti ini teman-teman. Terakhir dari bagian artikel ini adalah penambahan link atau wedges sebelah kiri. Yang ini teman-teman. Yang ini wedges ini atau pertanyaan ini teman-teman. Kita buat yaitu adalah titik artikel juga, titik artikel. Kemudian di sini kita buat A. Kemudian kita buat yaitu adalah displaynya yaitu adalah blok. Kemudian di sini kita buat tag align ini. Kemudian kita buat right ini. Kemudian kita buat color ya, kita buat colornya 63 seperti ini. Kita menggunakan metode ini, kita menggunakan metode lain selain menggunakan voting, yaitu dengan tag align. Namun pertama-tama kita harus mengatur elemen tersebut menjadi blok. Ukuran lebar dari elemen adalah lebar dari konten teks yang terdapat di dalamnya. Dengan menambahkan display blok ini teman-teman, maka elemen tersebut akan ditampilkan secara blok atau full width. Selanjutnya kita bahas yang 9 adalah sidebar teman-teman. Pertama kita tentukan lebar dari sidebar ini dan mengatur posisinya menjadi rata kanan. Kita bisa menggunakan yaitu adalah crash. Kemudian kita buat yaitu adalah sidebar. Kemudian kita buat seperti ini. Kemudian kita buat lebarnya yaitu adalah 270 pixel. Kita buat floatnya right. Kemudian isi dari sidebar sangat mudah untuk disesuaikan dengan desain. Kita mulai dari judul setiap item dalam sidebar seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan ini adalah sidebar, crash, sidebar, kemudian H2 seperti ini. Kemudian di sini kita buat adalah font size-nya besar dari fontnya tersebut, yaitu adalah 18 pixel. Kemudian kita buat marginnya 10 pixel. Kemudian kita buat 0 seperti ini. Setelah itu kita tentukan jarak dari berbasis dari tagnya, yaitu adalah dengan cara seperti ini teman-teman. Crash, kemudian kita buat sidebar. Kemudian di sini kita buat P, kemudian kita buat yaitu adalah line height. Kemudian di sini kita buat 20 pixel seperti ini. Kemudian di sini kita buat color. Kita buat yaitu 63 crash 63 seperti ini. Ini jangan lupa titik koma teman-teman. Yang perlu kita beri style selanjutnya adalah daftar kategori yang terlalu menjorok ke kiri teman-teman, seperti ini. Kita akan dapat merubahnya dengan menambahkan margin left pada tag UL seperti ini. Kita enter, kemudian kita buat yaitu crash. Kita buat sidebar, kemudian di sini kita buat yaitu adalah UL seperti ini. Kemudian di sini kita buat marginnya yaitu adalah margin left yaitu 10 pixel. Sama halnya dengan menu utama, warna biru dan garis bawah berasal dari tag link. Jadi stylenya kita berikan tidak jauh berbeda, yaitu seperti yang tadi. Kita akan menambahkan yaitu adalah crash, kita buat sidebar, kemudian UL, kemudian LI, kemudian kita buat A seperti ini. Kemudian kita buat yaitu adalah color, warnanya yaitu adalah crash 63 seperti ini. Kemudian kita buat tag decoration, kita buat yaitu adalah none seperti ini. Kita enter,
Selanjutnya kita bahas adalah yang 10, yaitu adalah footer. Terakhir kita akan mengarahkan bagian footer. Perhatikan bahwa lokasi footer berada pada sidebar. Ini disebabkan karena floating yang kita tambahkan pada browser artikel dan sidebar. Untuk memperbaiki kita bisa menggunakan clearboard pada footer seperti ini teman-teman. Kita akan membuatnya yaitu adalah dengan cara seperti ini. Kita enter. Di sini kita akan membuat CSS dari footer tersebut. Kita agar kemudian footer. Dan di sini kita buat yaitu adalah seperti ini. Kita enter. Di sini kita buat yaitu adalah clear. Kemudian kita buat bot. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah margin yaitu adalah 20 pixel, kemudian 0 seperti ini. Kemudian di sini tag align, kemudian di sini kita buat center ke tengah. Kemudian di sini kita buat background color seperti ini. Kita buat background colornya yaitu adalah crash, kemudian F0 seperti ini. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah paddingnya yaitu adalah 5 pixel seperti ini. Kita buat 5 pixel, jangan lupa titik koma. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah color. Kita buat yaitu adalah press, kemudian 5 seperti ini. Saya yakin teman-teman sudah mengerti mengapa saya menambahkan properti tersebut. Jika masih bingung bisa kembali ke video saya sebelumnya teman-teman, dan kita Ctrl S, kemudian kita buka di browser ya. Ini kita refresh seperti ini teman-teman. Saya telah menambahkannya seperti ini. Ini masih belum berfungsi ya teman-teman, masih ada yang salah nampaknya. Sebentar kita akan tambahkan yaitu adalah, kita lihat di link ini teman-teman, ini ada yang salah. Seharusnya kita menambahkan linknya ke arah samping. Ini enggak. Kita lihat CSS nya teman-teman, menu utama. Oh ya, di sini kita salah tadi. Di sini menu utamanya ini li, kemudian a. Di sini kita buat ada 2, yaitu di sini kita menambahkan li, kemudian di sini kita menambahkan li juga, kemudian a seperti ini. Coba kita Ctrl S, dari flash, kemudian kita lihat hasilnya seperti ini. Ya pas teman-teman. Inilah hasilnya teman-teman. Hasil yang kita buat dari sebelumnya teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya, atau CSS nya seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman, di sini teman-teman bisa melihatnya. Ini teman-teman. Kemudian codingan HTML nya seperti ini teman-teman. Apabila teman-teman merasa terbantu dengan video saya, jangan lupa subscribe dan like dan komen. Apabila teman-teman ingin bertanya, supaya teman-teman, dan jangan lupa hidupin loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi dari saya. Sampai di sini video saya. Semoga teman-teman dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan CSS dan HTML. Apabila teman-teman belum menonton video saya, bisa di link komentar. Salam pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.